Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel gue. Hari ini gue mau menceritakan alur film yang berjudul Escape the Shark yang rilis di tahun 2021. Bagaimana ceritanya? Yuk nonton bareng kuy. Jadi ada pasangan suami istri yang sedang foto pernikahan gitu guys di dalam laut. Suaminya bernama Wang Lei dan istrinya bernama Feng Luan. Di saat sesi pemotretan tersebut tiba-tiba hiu pun datang guys dan menelan istrinya. Parah. Di saat itu pun sang pria berusaha berenang dan menyelamatkan diri menuju dasar laut. Ternyata itu adalah mimpi Wang Lei sekitar kejadian 2 tahun yang lalu. Ia pun keluar dan melihat pemandangan yang sangat aneh. Angin berhembus kencang dan banyak burung bertebangan. Lalu ada paus yang terdampar di pantai tersebut. FYI aja nih guys, si Wang Lei ini tinggalnya di perahu apung gitu loh. Dan tiba-tiba muncullah 3 turis asing yang cantik dan seksi. Mereka bersiap-siap menuju sebuah kapal dan melakukan sebuah diving. Lalu pada saat diving ada salah satu wanita yang tiba-tiba itu ditabrak segerombolan ikan gitu guys. Untung aja temannya cepet banget menolong dia. Ternyata tiba-tiba hiu pun lewat. Malam hari pun tiba. Seperti biasa, kegiatan turis-turis ini ialah joget, ada yang minum, ada yang berenang, pokoknya mereka tuh bersenang-senang gitulah. Tiba-tiba datanglah Bosu dan menghampiri Wang Lei. Ia berkata bahwa ada salah satu pemilik hotel mewah, yaitu Tuan Sani yang mengunjungi mereka. Wang Lei disuruh untuk menjamunya dengan sangat baik. Bosu pergi meninggalkan Wang Lei dan Wang Lei pun dengan cepat meminum seteguk alkohol. Saat itu pun ia takjub melihat teman lamanya yang bernama Lisa dengan penampilan yang sangat cantik dan anggun. Mereka pun berbincang dengan sangat lucu dan Lisa itu kayak ngeceng-ngecengin si Wang Lei gitu loh. Sani pun menghampiri wanita cantik yang bernama Kia. Di sini Sani ingin sekali bersulang dan mengobrol dengan si Kia. Tapi tiba-tiba muncullah sesosok pria yang tampan. Ternyata pria ini ialah suaminya Kia. Si suaminya ini kayak gak terima gitu, istrinya digodai. Karena si Sani ini kaya, dia tuh jadi kayak manggil bodyguardnya gitu untuk nyerbu suaminya si Kia. Suaminya diceburin dah tuh ke kolam. Meskipun ada insiden seperti ini, pesta pun tetap meriah. Wang Lei pun di sini mengambil 1 botol anggur, dibawanya lah ke pantai. Dan disitulah Lisa tiba-tiba datang dong. Mereka pun langsung bernostalgia. Terungkap sudah, ternyata Wang Lei ini ialah seorang juara penyelam. Ia terperangkap di pulau kecil ini dikarenakan ia trauma akan kejadian istrinya yang meninggal karena gigitan hiu. Tangannya pun masih luka akibat hiu tersebut. Di sini terlihat jelas Lisa tuh suka sama Wang Lei, kelihatan dari tatapannya. Semakin malam, pesta pun semakin meriah. Tapi tiba-tiba mati lampu dong guys. Ternyata menara laut itu pun jatuh gara-gara dasar laut tuh ada gempa. Ya udah, cuma nggak lama nyala lagi. Pagi pun tiba. Seperti biasa, para turis ini bermain di pantai. Ada yang main voli dan ada juga yang jogging. Sebenarnya Kia dan suaminya sudah prepare untuk pulang. Tapi tiba-tiba suaminya pun ketinggalan handphonenya, jadi balik lagi deh. Lisa dan Wang Lei ketiduran di pantai. Tapi si Wang Lei itu bangun terlebih dahulu gara-gara ada suara botol jatuh. Dia kaget banget ngelihat di atas langit kok banyak banget burung bertebangan. Suara alarm juga terbunyi lah dari penjaga pantai. Para turis pun bingung, ada apakah ini, mengapa alarmnya berbunyi. Si Wang Lei tuh nyadar banget di depan mukanya melihat ada air gelombang yang sangat besar. Para turis pun berhamburan berlarian.
Namun apalah daya guys, tetap saja air yang besar itu membanjiri pulau tersebut. Di saat Lisa hampir mau tenggelam, tiba-tiba datanglah Wang Lei. Ia menarik tangan Lisa dan dibawalah ke permukaan. Kebetulan banget nih, tiba-tiba kalung mereka tersangkut gitu deh. Ya elah, bisa begitu ya? Ternyata bukan mereka berdua saja yang selamat. Di situ ada Tuan Sani dan bodyguardnya, Wei Wei dan ayahnya, dan satu lagi seorang bule yang bernama Anna. Di tempat yang berbeda, Kia dan suaminya pun ternyata selamat. Tapi sayangnya mereka tidak bisa keluar dikarenakan mereka terjepit oleh lemari yang sangat besar. Mereka tuh udah teriak-teriak minta tolong, cuma belum ada yang nolongin gitu. Kembali ke Wang Lei bersama teman-temannya. Jadi mereka itu ada di dalam restoran. Nah, di restoran itu airnya semakin lama semakin meningkat. Mereka takut akan tenggelam. Mereka berdiskusi nih. Jadi sebaiknya mereka itu harus berenang ke depan untuk menuju lobi. Siapa tahu ya kan kedalamannya lebih menurun ketimbang di restoran. Anak keluar menuju tengah laut. Awalnya aman-aman aja. Dan dia menunjuk-nunjuk pulau yang bener-bener tinggi. Teman-temannya udah pada seneng tuh mau menyusul. Tiba-tiba di bawah air dia tuh kayak ketarik gitu. Ya udah, dimakan hiu udah. Kasihan si bule. Wang Lei dan temannya pun kayak menahan sebuah meja gitu guys, agar si hiunya itu gak masuk ke dalam restoran itu. Cuma gimana ya, hiunya gede banget, malah makannya kurang kali ya tuh. Ya udah, akhirnya si Wang Lei punya akal. Ia mau merusak pintu di belakang restoran itu. Susah sih emang. Untung aja si Lisa tuh berhasil ngebantu si Wang Lei. Akhirnya pintunya pun terbuka. Mereka kayak terseret arus gitu loh. Gak lama si Sani dan bodyguardnya pun menyusul mereka. Di sini ada adegan sedihnya gitu deh guys, dimana ayahnya Wewe tuh kayak mengorbankan diri sendiri. Dia tuh mencegah mejanya sendirian agar hiunya tuh gak datang ke mereka. Si bodyguardnya tuh kayak nyeret-nyeret Wewe gitu loh. Udah nggak lama Wewe ikut mereka dan ayahnya pun dimakan hiu deh. Kasian guys. Saat terseret arus tadi ternyata Wang Lei itu pingsan. Akhirnya pun Lisa membangunkan Wang Lei. Pas tersadar ternyata mereka sudah berkumpul. Wang Lei menanyakan ayahnya Wewe. Namun di sini Wewe kayak menyalahkan si Sani sama bodyguardnya gitu deh. Terus mereka tuh kayak adu argumen. Akhirnya si Sani sama bodyguardnya memilih untuk berpisah dengan mereka. Mereka berdua akhirnya mencari jalan keluar dan berhati-hati agar tidak bertemu dengan hiu. Tetapi ada suara dari arah pintu. Ternyata itu adalah Bosu yang meminta tolong, namun diabaikan oleh Tuan Sani. Ia pun lanjut jalan. Tidak berselang lama, Wang Lei pun datang dan menolong Bosu. Akhirnya mereka pun jalan bersama. Tiba-tiba Sani pun datang dengan wajah yang panik. Ia menceritakan bahwa bodyguardnya pun telah tewas. Gak tahu penyebabnya apa, Wang Lei pun menghampiri jenazahnya. Akhirnya dinyatakan bahwa ia tersengat arus listrik. Akhirnya Wang Lei pun inisiatif untuk memadamkan arus listrik tersebut. Dengan keahliannya, ia pun berhasil memadamkannya. Scene beralih di mana Kia dan suaminya akhirnya terbebas dari lemari besar itu. Mereka pun teriak meminta tolong.
Tidak berselang lama, Wang Lei dan teman-temannya pun datang. Mereka menghampiri Kia dan suaminya dikarenakan Hiu sedang mengejar mereka. Singkat cerita, Wang Lei tak tersadarkan diri gitu loh guys. Kepalanya menjadi sangat pusing dan ia mengingat semua masa lalunya. Untung aja si Lisa meneriaki namanya. Kalau enggak, bisa-bisa tuh Hiu bisa nyaplok kepalanya gitu guys. Si Wewe juga tuh tak tersadarkan diri gara-gara luka di pahanya. Kemudian Wang Lei pun punya ide brilian. Ia ingin membunuh Hiu tersebut dengan cara membakarnya. Tapi di sini pengorbanannya banyak banget. Bosu yang mati gara-gara Hiu tersebut, si Lisa yang menggoreskan tangannya, Kia yang jatuh gara-gara nolong Lisa, dan suaminya Kia yang jatuh gara-gara menolong istrinya. Tapi dia keren banget guys. Dia langsung naik ke punggung Hiu itu loh. Keren banget sih pengorbanannya. Wang Lei berhasil menuju sebuah mobil yang terendam. Rencananya ia mengalihkan Hiu tersebut agar ke arahnya. Dibukakanlah tangki mobil tersebut. Bensinnya kan keluar. Lalu si Wang Lei tuh kayak nyalain korek api gitu dan duar, ledakannya sangat dahsyat guys. Untungnya Wang Lei dan suaminya Kia pun selamat di sini. Ya udah, akhirnya mereka keluar datuh dari ruangan itu. Sempat lucu nih di sini. Sunny kan kesel sama si Hiu itu, ditendang-tendangin tuh hiunya. Cuma hiunya tiba-tiba sadar terus dia ditelan deh. Ending, tamat. Udah guys, selamat semuanya, bye.